Ternyata semua goal ada di dalam. Oke. Ternyata semua solusi ada di dalam. Quantum jump itu adalah salah satu cara untuk membuka yang masih ada di medan kuantum menjadi realita. Untuk yang masih ada di dimensi keempat, dimensi batin, menjadi realita di dimensi ketiga. Caranya dengan quantum jump, yaitu bersyukur sebelum menerima, atau membuat cetakan batin di sini berupa pancaran frekuensi rasa syukur. Ketika pancaran frekuensi rasa syukur itu sudah terbentuk di dalam tubuhmu, otomatis keluar di wajahmu berupa senyum. Ketika kamu bercermin, pantulannya nggak akan mungkin bisa menolak untuk tidak memantulkan senyum itu kepadamu, gitu. Tapi kuncinya di dalam quantum jump, ada kuncinya, Mas. Dilepas. Dilepas dalam arti kata apa? Serahkan, pasrahkan, serahkan goalmu, keinginanmu, harapanmu, cita-citamu, idemu kepada kecerdasan yang tanpa batas yang maha mengatur jalannya. Solusi terpenting seperti apa yang Kak Alfa udah tadi sampaikan, perenungan yang Kak Alfa renungkan dalam kisi-kisi masalah itu, perenungan tentang bagaimana ya solusinya, itu sebetulnya dari pertanyaan Kak Alfa itu, jawabannya ada di dalam pertanyaan itu. Jawabannya ada di pertanyaan itu. Tadi Kak Alfa bilang, TVB gimana ya, saya punya trauma. Saya punya begitu banyak data di masa kecil tentang rasa kecewa, rasa takut tadi disebut ya. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa mau maju gimana, mau mundur gimana, bingung, bimbang. Nah, solusi permasalahannya ada di sebuah kesadaran bahwa ternyata tubuh ini merekam itu semua. Buktinya itu terkatakan, itu terasakan di sini. Nah, apa yang terekam di dalam tubuh, itu memang hampir semua manusia mengalami satu fase itu. Nggak ada satupun manusia yang tidak punya rekaman masa kecil. Nah, rekaman-rekaman masa kecil ini, inilah sebetulnya yang membentuk pola, membentuk pattern, membentuk pola apa? Pola kejadian potensi masa depan ini terjadi lagi dalam rasa yang sama. Lalu solusinya gimana teh? Aku ada ketakutan, aku ada kecemasan, aku ada kekhawatiran. Solusinya adalah kamu harus duduk sama rasa ini untuk melepaskannya, untuk merilisnya. Caranya gimana? Luangkan waktumu untuk duduk tenang. Kamu tulis aja apa yang kamu rasakan. Kayak tadi kan ada 3 judul besar lah. Ada secari kertas, ada pulpen, lalu kamu tulis resah, misal gitu ya. Khawatir, misal. Atau takut, atau bingung. Nah, 3 kata ini, resah, khawatir, takut, bingung, terhadap keputusan apa yang diambil, kamu lihat kalimat ini, kamu duduk untuk meluangkan waktu, kamu tracing dulu ke situasi masa kecilmu. Kapankah pertama kali kamu resah, takut, bingung? Tadi kan udah kejawab. Masa kecil teh, aku melihat ibuku mendominasi secara ekonomi di keluarga. Sepertinya aku tidak bisa sekuat ibuku, kata dia gitu kan. Nah, solusinya itu simpel, Mas. Luangkan waktu 1 jam aja. Untuk hanya memberikan ruang rasa itu dari bawah sadar naik ke kesadaran, Mas. Jadi sebetulnya alarm tubuh ini itu bagus, Mas. Itu bagus, itu penting untuk siapapun mempunyai momen dia bersama diri dia berdamai.
Karena ada sesuatu yang tersimpan di masa kecil berupa peristiwa tadi. Semua peristiwa itu terekam, tersimpan di sistem syaraf tubuhnya. Dia tersimpan di sistem saraf tubuhnya, dia tidak mengalir karena itu terpendam, nggak pernah diikhlaskan, dilepaskan, karena kan saat kecil nggak tahu cara melepasnya. Iya. Hanya memendam dan melawan, menolak rasa itu sebetulnya. Sesuatu yang ditolak, sesuatu yang pada akhirnya tidak mengalir dan tersimpan, dia pasti berulang, Mas. Pasti berulang dalam bentuk looping, dalam bentuk terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Jika kita tidak meluangkan waktu untuk duduk bersama rasa itu, mengizinkan rasa itu kita rasakan dalam kesadaran kita. Ya, aku pernah kesel, aku pernah kecewa, aku pernah luka, aku pernah khawatir, aku pernah takut melihat situasi ibuku. Nah, itu memang harus ada momen Mbak Alfanya duduk merasakan rasa itu, Mas. Nah, duduk dia merasakan rasa itu, nanti momen yang terjadi adalah air mata nggak bisa dibendung. Biarin aja air mata itu keluar. Biarin aja ini tuh keluar gitu. Melihat flashback masa lalu, inner child, pola trauma masa kecil, pola-pola yang terpendam, yang tidak pernah mengalir, yang tidak pernah terurai, tidak pernah dilepaskan. Tubuh itu membawa sampah-sampah emosi, Mas. Dan sampah-sampah emosi itu baiknya nggak dipendem, baiknya dialirkan, baiknya diizinkan kamu merasakan satu-satu semua pola rasa itu. Nggak sampai 1 jam deh kalau aku pikir. Kalau kita mau meluangkan waktu itu hanya duduk, mendata rasa apa, satu-satu aja. Misalnya ketakutan, duduk sama rasa takut, diem, sadari dulu, mungkin 5 menit deh untuk latihan pertama. 5 menit, setelah 5 menit dirasakan, nangis, kalau mau nangis, abisin aja nangisnya. Intinya dialami secara total ya. Disadari, Dialami secara utuh gitu. disadari, diterima, Mas. Diterima. Disadari bahwa rasa itu pernah ada. Lalu izinkan kamu menerima, tidak menolaknya. Kalau menolak tuh mesti gini, sedih. Ah, udahlah sedih lah, ya udahlah aku tahulah sedih lah. Itu namanya menolak. Iya. Atau misalnya sakit hati sama sesuatu, ah udahlah, udah aku maafin, udah aku maafin, udah biarin aja, aku ikhlas kok, ikhlas. Itu belum melepas sebetulnya, belum menerima sebetulnya. Jadi kunci dari semua permasalahan trauma itu, Mas, sebetulnya itu adalah penerimaan. Oke. Itu satu pertanyaan yang sebenarnya menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat yang memiliki luka yang sama. Betul. Ya, ini keren ya Mbak Fafa ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan, nih pertanyaan nggak kalah keren teh. Oke. Ya, ini dari Kak Acito. Ya, oke, Kak Aci. Halo Mas Hendra dan Teh Feby. Saya ada satu pertanyaan. Jika kita bisa dan berhasil melakukan kuantum jam atas harapan-harapan kita, berarti apakah karma leluhur itu tidak berlaku dalam teori kuantum jam itu gitu ya? Saya sering dengar kalau karma leluhur bisa mempengaruhi hidup kita atau keturunan kita tanpa bisa dihindari. Terima kasih sebelumnya sudah menjawab. Sebelum Teteh jawab, mungkin aku sedikit memberikan pandangan kali ya. Boleh. Kalau aku secara pribadi, karma leluhur itu berlaku, tetapi tidak mutlak gitu. Ya. Jadi karma leluhur itu berlaku misalnya dalam default program-program di masa lalu gitu ya. Ketakutan. Nah, itu kan based on Cemasan. ketidaksadaren. Betul. Nah, quantum jam itu kita wilayahnya bergerak di kesadaran. Betul. Nah, makanya quantum jam itu dalam rangka kalau misalnya karma leluhur itu kita berada di jalan A, jalur A. Ya, betul. Nah, kita dengan quantum jam, aku nggak mau di jalur A ini. Betul. Aku mau ganti jalur. Kita jalur memilih B, takdir, gitu. betul. Jadi gini teman-teman, apa hubungannya quantum jam yang berhasil? Ada nggak sih karma leluhur ini mempengaruhi ini gitu? Gini teman-teman, quantum jam itu berjalan dalam track ranah bersyukur sebelum menerima.
Jadi sebetulnya teman-teman semua, mau kita balut dalam judul apapun itu, entah karma, entah hukum zaroh, ya, hukum menanam kebaikan, walaupun sebesar biji zaroh, kamu akan menerima hasilnya. Mau dibungkus dalam judul apapun, di dalam materi Abundant Revolution, ketika kamu mengenal cerita tentang bab 1, cerita tentang siapakah dirimu, kamu masuk pada sebuah cerita sang sumber, Mas Hendra. Sang sumber ini adalah energi cinta murni tanpa batas. Di mana kita menyadari bahwa keberadaan kita adalah percikan ruhnya, kita melebur ke dalam itu. Di titik kamu menyadari bahwa kamu adalah percikan ruhnya, dan menyadari bahwa kamu adalah sumber cinta tak terbatas, dan kamu berjalan di sana, tubuhmu berjalan di sana, tubuhmu menyebarkan cinta, menyebarkan kebaikan, sending love, menyebarkan kesadaran, itu kamu akan memutus karma itu, Mas. Oke. Tapi mungkin secara lebih spesifik ya Teh, biar teman-teman nggak bingung, manifestasi dari karma leluhur itu kan biasanya menjelma jadi mindset, ya kan? Betul, pola pikir, emosi, ketakutan, betul, nggak pede, atau nggak kemudian layak, gitu loh. Kondisi hidup yang kayak berulang terus di keluarga gitu ya. Betul sekali. Makanya kok, ini kok kayaknya hidupku kok mirip orang tua aku ya. Kayak gini, kayak contoh ya, peserta yang private. Bapaknya itu kebetulan menikahi wanita lagi. Si anak melihat ibunya menderita. Kan terekam tuh, Mas. Di pikiran, perasaan, dan hatinya terekam di tubuhnya. Suatu saat anak ini menikah, kok ya pasangannya juga seperti bapaknya. Nah, gitu loh, Mas. Pola yang diwariskan itu didefinisikan salah satunya sebagai karma sebagai leluhur. judul itu. Padahal sebetulnya itu polanya bisa diputus. Dan itu kan ketidaksadaran ya. Itu kan kita nggak tahu, gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Jadi menurutku untuk sesuatu yang kamu nggak pernah tahu, nggak usah kamu kasih energi terlalu besar di sana. Karena nanti ada kebocoran energi di situ. Bener nggak? Iya, betul. Kita mikirin sesuatu yang kita nggak tahu, energi kita ke situ, sayang, mending energinya dipakai buat bersyukur. Bener nggak? Lebih baik energinya dipakai buat kuantum jam, lebih baik energinya dipakai buat ngisi buku syukur, ya kan? Ngisi buku asumsi ini. Jadi di sini sepertinya teman-teman harus sudah mulai bisa memilih deh, manakah fokus yang kamu mau kasih, mana yang enggak. Ini nggak perlu gitu. Ini nggak perlu, nggak ada resultnya juga buat kebaikan kehidupan aku kelak gitu. Jadi justru Mas Hendra, materi Abundant Revolution itu, dia memutus semua cerita nggak enak itu di dalam dirimu. Dan bahkan kalau kemarin kita lihat testimoninya alumni bersama anaknya umur 17 tahun, dia memutus pola nggak nyaman di dirinya, otomatis gerbang masa depan si anaknya juga jadi dibuat baru dengan pola habit yang baru gitu. Iya. Jadi Abundant Revolution ini materinya sebetulnya menjadi warisan. Menjadi warisan tak ternilai gitu. Dimana kita mengajarkan anak-anak kita mengenal Tuhannya dengan sebenar-benarnya mereka mengenal. Tidak hanya mengenal, tapi mengaplikasikan juga bagaimana sifat-sifat Tuhan itu mengalir dalam tubuh dia. Berupa apa? Sending love. Mendoakan 10 orang. Tabungan semesta. Itu kan sifat-sifatnya semua. Yang pada akhirnya diizinkan sama tubuh kita untuk mengalir gitu. Kembali ke masalah kuantum jam. Jadi gini teman-teman. Di judul Abundant Revolution, kita mulai pelan-pelan menceritakan dan mulai pelan-pelan belajar untuk terbuka, menerima, memahami bahwa ternyata semua goal ada di dalam. Ternyata semua solusi ada di dalam. Quantum jam itu adalah salah satu cara untuk membuka yang masih ada di medan kuantum menjadi realita. Untuk yang masih ada di dimensi keempat, dimensi batin, menjadi realita di dimensi ketiga. Caranya dengan kuantum jam, yaitu
bersyukur sebelum menerima, atau membuat cetakan batin di sini berupa pancaran frekuensi rasa syukur. Ketika pancaran frekuensi rasa syukur itu sudah terbentuk di dalam tubuhmu, otomatis keluar di wajahmu berupa senyum. Ketika kamu bercermin, pantulannya nggak akan mungkin bisa menolak untuk tidak memantulkan senyum itu kepadamu, gitu. Tapi kuncinya di dalam kuantum jam, ada kuncinya, Mas. Dilepas. Dilepas dalam arti kata apa? Serahkan, pasrahkan, serahkan goalmu, keinginanmu, harapanmu, cita-citamu, idemu kepada kecerdasan yang tanpa batas yang maha mengatur jalannya. Itulah yang kita sebut serahkan kepada semesta, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Allah yang maha mengatur. Jadi wilayah kita, Mas Hendra, itu wilayah kita memilih untuk terbuka menerima. Sedang wilayah energi kecerdasan yang tanpa batas ini, sistem kerja semesta, Tuhan, Allah, atau apapun nama itu mau kita sebut, itu ada di dalam wilayah cara, proses, dan hasil. Oke. Gitu.